looked at me. Yes? Well, you see the eye? Halo Nab, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, hehehe. Udah punya pacar belum Ngab? Kalau belum, sabar aja. Mungkin jodohnya lagi nonton bareng kita. Kali ini, film yang bakal kita bahas bercerita tentang seorang cewek dari keluarga kaya yang punya rumah super besar, lengkap sama tukang kebunnya. Akankah ada kegiatan yang Tea Nurul tanpa bercocot-cocot? Di awal langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sosok wanita anggun bernama Catherine. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang tampak sederhana, namun di balik kesibukannya mengurus rumah, tersimpan ambisi besar yang jarang diketahui orang lain. Suaminya, Richard, merupakan seorang produser film terkenal yang sering bepergian keluar kota untuk mengurus proyek-proyek besar. Jadwalnya yang padat membuat mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Meski tampak sibuk dengan rutinitas rumah tangga, Catherine sebenarnya memiliki hobi yang menjadi pelarian dari kesepiannya membuat film pendek. Ia sering mengunggah karya-karyanya ke platform online, berharap suatu hari ada yang mengenali bakatnya. Catherine sengaja tidak meminta bantuan dari Richard, karena ia ingin sukses berkat usahanya sendiri, bukan karena status sebagai istri seorang produser. Yang menarik, meski hidup dalam kemewahan, Catherine tetap memilih mengurus hampir semua pekerjaan rumah sendiri. Ia baru mempekerjakan seseorang hanya untuk urusan taman dan halaman seorang tukang kebun, yang baru mulai bekerja beberapa minggu terakhir. Kehadiran tukang kebun ini kelak menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Catherine. Suatu hari, Catherine menerima panggilan dari pihak agensi yang biasanya mengirimkan tenaga kebersihan dan tukang kebun. Suara di seberang terdengar tergesa-gesa, memberi kabar mengejutkan. Tukang kebun lama yang bekerja di rumahnya baru saja ditangkap polisi karena terlibat kasus pencurian di lingkungan sekitar. Pihak agensi menenangkan Catherine dan berjanji akan segera mengirimkan pengganti sore itu juga. Benar saja, menjelang senja datang seorang pria muda bernama Sam. Penampilannya sederhana, sopan, dan terlihat cukup terampil. Catherine pun langsung menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan, mulai dari memangkas rumput hingga merapikan taman belakang. Sam mendengarkan dengan seksama dan terlihat sangat memahami pekerjaannya. Namun, tak lama setelah itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Pintu utama rumah Catherine tiba-tiba terkunci dari dalam. Padahal ia yakin tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Catherine panik, mencoba memutar gagang pintu berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Melihat itu, Sam dengan tenang menawarkan bantuan. Ia mengambil beberapa alat kecil dari tas kerjanya, dan hanya dalam hitungan detik, berhasil membuka pintu itu dengan mudah. Seolah sudah sangat terbiasa melakukan hal seperti itu. Catherine sempat tertegun. Ada sesuatu yang ganjil dari keahlian Sam yang tak biasa untuk seorang tukang kebun biasa. Namun, ia memilih mengabaikan perasaan aneh itu, menepis pikirannya sendiri, dan hanya mengucapkan terima kasih. Tanpa disadari, sejak saat itu, kehidupan Catherine perlahan mulai berubah. Setelah pekerjaannya selesai, Sam pamit pulang. Tak lama kemudian, Richard tiba di rumah. Sore itu, mereka duduk santai di tepi kolam, berbincang ringan seperti biasa. Namun, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengintip dari jendela rumah sebelah, memperhatikan mereka dengan tatapan misterius. Malamnya saat makan, Catherine meminta Richard membaca naskah film barunya. Richard baru sempat membaca beberapa halaman ketika Catherine memintanya menyalakan penghangat di garasi. Saat Richard masuk ke sana, tanpa disadari ada sosok yang berdiri diam di sudut ruangan, memperhatikannya dalam gelap. Keesokan harinya, ketika Richard sudah berangkat kerja, Sam kembali datang. Karena sendirian, Catherine mengajaknya duduk di tepi kolam, berbincang santai. Tapi ada sesuatu dalam cara Sam menatapnya yang membuat Catherine mulai merasa tidak tenang. I actually have one premiering tonight. Well, I'm a rapper, you know. Obrolan mereka berlangsung lama hingga Catherine menceritakan hobinya membuat film pendek dan mengunggahnya ke internet. Sam tampak kagum, lalu meminta tahu nama situsnya
agar bisa menonton semua karya Catherine. Namun sebelum pulang, Sam tiba-tiba mengajukan permintaan aneh. Ia ingin berenang sebentar di kolam dengan alasan sedang stres dan ingin menenangkan diri. Catherine sempat ragu, tapi akhirnya mengizinkannya. Setelah Sam pulang, Catherine menemukan ikat pinggangnya tertinggal. Alih-alih marah, ia justru tersenyum sendiri, seperti seseorang yang tengah jatuh cinta. Diam-diam. Tak lama, Richard pulang dan memberitahu bahwa besok ia harus keluar kota untuk urusan syuting. Ia meminta Catherine menjemputnya di bandara karena malamnya ingin makan malam bersama di restoran dekat sana. Keesokan harinya, Richard menepati janjinya dan mengajak Catherine makan malam bersama beberapa rekannya. Namun sepanjang malam, pikiran Catherine tampak melayang entah kemana. Namun di restoran itu, Catherine tampak kurang nyaman. Ia hanya duduk diam, mendengarkan obrolan Richard dan teman-temannya, tanpa banyak bicara. Malamnya, saat hendak tidur, Catherine menyadari lampu kolam di halaman belakang masih menyala. Ia keluar untuk mematikannya. Tanpa sadar ada seseorang dari rumah tetangga yang mengawasinya dalam gelap. Keesokan harinya, setelah Richard berangkat keluar kota, Catherine mendengar musik keras dari rumah tetangga baru. Awalnya, ia berniat menegur. Tapi sebelum sempat melangkah, Sam datang. Ia mengatakan baru saja berkenalan dengan tetangga itu, bernama Raul, dan menawarkan diri untuk menyuruh Raul mengecilkan volume musiknya agar tidak mengganggu. Yeah, I'm not, but I thought maybe you'd, Why don't I just cook us up a couple of burgers instead? Ternyata Raul cukup ramah. Dari situlah Catherine mendapat ide karena Richard sedang pergi. Ia mengajak Sam dan Raul makan siang di rumahnya. Sam setuju dan berjanji akan mengabari Raul siang itu. Mereka bertiga duduk di tepi kolam, mengobrol santai sambil menunggu masakan Catherine matang. Raul bercerita baru saja membeli rumah Anderson 2 hari lalu dan bekerja sebagai manajer di perusahaan startup di New York. Saat Catherine memanggil mereka untuk makan, Sam menawarkan bantuan di dapur. Setelah semuanya siap, Catherine naik ke kamar untuk berganti pakaian, ingin tampil rapi sebelum makan bersama. Usai makan, suasana menjadi lebih santai. Sam lalu meminta Catherine memutar musik. Katanya ingin berdansa. Catherine menurut, dan mereka pun mulai berdansa di ruang tamu. Tampak semakin akrab. Sementara itu, Raul hanya memperhatikan dengan wajah tak senang. Ada sesuatu di antara Catherine dan Sam yang membuatnya tidak nyaman. Dan dari sanalah, hubungan mereka mulai melampaui batas. Di titik ini, film menampilkan sebuah flashback yang mengungkap siapa sebenarnya Sam dan Raul. Ternyata, keduanya baru saja bebas dari penjara beberapa hari sebelumnya. Terlihat mereka berjalan keluar, melewati gerbang besar penjara, menatap langit dengan senyum tipis tanda awal dari kebebasan yang baru mereka rasakan. Tak lama setelah itu, mereka tiba di sebuah toko kecil pinggir jalan. Dengan sikap kasar, mereka meminta minuman dari pemilik toko, bahkan sampai mengancam agar diberi beberapa botol. Tak berdaya, pemilik toko akhirnya menuruti permintaan mereka. Sambil duduk santai di luar toko, Sam melihat seorang wanita cantik turun dari mobil sport. Tatapannya langsung berubah, penuh minat dan niat buruk. Ia berbisik pada Raul bahwa wanita itu bisa menjadi sasaran empuk. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang mengisi bensin mobilnya. Sam dan Raul mendekat, berpura-pura ramah, meminta tumpangan menuju kota. Namun dari kejauhan, mereka melihat Catherine yang sedang berada di sana. Dan sejak itu, mereka mengikuti mobil si pria yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari rencana kotor mereka mengintai dan membuntuti kemanapun Catherine pergi. oh sure, he's got the situation. Sam mulai memperhatikan sekitar dan menyadari bahwa rumah di sampingnya kosong. Melihat peluang, ia masuk ke halaman rumah kosong itu untuk mengintai situasi. Sam kemudian mendekati kotak surat rumah Catherine, mencari informasi. Dari sanalah, ia mengetahui nama Catherine, dan bahkan menemukan surat untuk tukang kebunnya. Dengan licik, Sam lalu menelepon pihak berwajib.
memfitnah tukang kebun tersebut seolah terlibat kasus hukum. Tak lama kemudian, tukang kebun itu benar-benar ditangkap saat hendak pulang. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, Sam dan Raul mulai menyusun langkah berikutnya. Sam menjadikan rumah kosong di sebelah Catherine sebagai markas, menandai awal dari rencana mereka yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, Raul menyamar sebagai pihak agensi tukang kebun dan menelepon Catherine. Ia memberi kabar bahwa tukang kebun lamanya ditangkap polisi dan sore nanti akan dikirim pengganti baru. Catherine percaya begitu saja, tanpa sedikit pun curiga. Sesuai rencana, sore itu Sam datang ke rumahnya dengan kedok sebagai tukang kebun pengganti. Kembali ke masa sekarang, di bandara, Richard menunggu jemputan dari Catherine, namun teleponnya tak pernah dijawab. Hingga akhirnya, ia memutuskan pulang dengan taksi. Saat itu, di rumah, Catherine sudah lebih dulu dibuat pingsan oleh Sam dan Raul. Ketika sadar, Catherine berusaha melawan. Tapi Raul yang diam-diam menaruh perasaan padanya, tak tega menyakitinya, hingga terjadi pertengkaran hebat antara Raul dan Sam. Pertarungan mereka berlanjut hingga ke tepi kolam, dan malam itu Sam berhasil menghabisi Raul. Tak lama kemudian, Richard tiba di rumah, dan terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan. Ia berlari menuju kolam, dan di sanalah ia menemukan Catherine dalam bahaya, berhadapan langsung dengan Sam yang kini sepenuhnya kehilangan kendali. Namun Catherine tak tinggal diam. Ia mengambil senapan di dinding, dan dengan penuh keberanian, menembak Sam hingga tewas, mengakhiri teror malam itu. Beberapa waktu berlalu, hidup Catherine berubah total. Kini ia terlihat berada di lokasi syuting besar, dikelilingi kru dan kamera. Mimpinya akhirnya tercapai. Catherine berhasil menjadi aktris dalam sebuah film Hollywood, bekerja sama dengan produser dan sutradara ternama, serta aktor populer dan tomat. Udah dulu ya Ngap, untuk cerita kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa kamu petik dari kisah tadi. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap waras, dan jangan lupa ambil hikmahnya. Ngap.